Hai, kenalin, nama gue Putri Noviani. Mungkin kalian bisa panggil gue Poppy atau lebih akrab Tian. Hari ini gue lagi pengen bahas nih sesuatu hal yang lagi rame banget di media sosial. Yap, AI. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi. Gimana sih teknologi AI ini punya peran penting atau bahkan bisa mengubah dunia public relation or PR. Ngomongin soal AI, pasti kalian kebayang kalau misalkan AI itu ChatGPT atau robot humanoid atau juga mobil Tesla yang bisa jalan sendiri. Padahal itu cuma sebagian kecil dari kecerdasan AI. Sebenarnya AI itu luas banget ya teman-teman. Secara sederhana, AI itu adalah sistem yang belajar dan berpikir seperti manusia. Bedanya, AI itu nggak tidur dan tidak capek. Kalau kita kan pasti tidur. Kita bahkan mungkin nggak sadar kalau AI itu ternyata udah banyak banget dilakuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hal kecil sekalipun, dia itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Misal, ketika kita ingin menonton YouTube, YouTube merekomendasikan video baru yang pas banget dengan apa yang kita mau. Atau kalian ngerasa bahwa video TikTok kalian itu yang lewat relate dengan keadaan kalian. Itu semua adalah hasil kerja AI yang menganalisis perilaku kita lewat data. Bukan dalam hal kecil saja, ternyata AI itu juga ada di dalam perusahaan. Misalnya, BMKG yang di Jepang, mereka menggunakan sistem yang dimana dapat mendeteksi tsunami atau gelombang punya tsunami. Ternyata itu juga adalah kerja AI. Kalau dulu, kerjaan PR itu identik dengan meliput berita manual, menghitung laporan satu dan bikin laporan clipping yang tebal. Sekarang, AI bisa ngelakuin itu dalam hitungan detik. Kalau dipikir-pikir AI bisa ngelakuin semuanya, apa AI bisa mengambil alih pekerjaan manusia? Gue baru aja nemu 2 jurnal yang bagus banget buat kita ulik. Yang pertama itu ada jurnal dari VVAN Liu berjudul Artificial Intelligence Disruption in Public Relation, a Blessing or a Challenge. Jurnal ini berasal dari Malaysia yang dimana dipublish pada 2021. Lalu jurnal yang kedua ada dari Turki yang dipublish oleh Omar Faruk Zararshish yang diunggah pada tahun 2024 berjudul Artificial Intelligence in Public Relation, Potential Benefits and Drawbacks. Dilihat dari judulnya, yang pertama ini ngebahas bagaimana tantangan PR itu dalam menggunakan AI. Namun, sekaligus menjadi peluang PR dalam membangun komunikasi yang efisien dengan masyarakat. Sedangkan pada jurnal yang kedua ini membahas bagaimana manfaat dan juga kekurangan dalam menggunakan AI itu sendiri. Wah, 2 jurnal ini sangat menarik sih. Ayo kita bahas. Dari laman yang dikutip oleh Liao, ia mengatakan bahwa AI itu dibagi 2, ada AI lemah dan AI kuat. AI lemah melakukan satu tugas hanya dilengkapi dengan kumpulan data tertentu. Di sisi lain, kecerdasan umum buatan juga dikenal sebagai AI kuat. Jauh lebih mampu karena dilengkapi dengan kecerdasan manusia untuk melakukan tugas apapun, di mana ia sadar diri, memiliki perasaan, dan mirip manusia. Kenyataan yang kita hadapi tiap hari, AI itu memang sangat membantu dalam hal seperti media monitoring, yang dimana AI dapat menyaring dan menganalisis berita secara otomatis. Kedua, sentiment analysis, yang dimana AI itu dapat mengukur apakah publik lagi suka atau sebel nih sama sebuah brand. Yang ketiga ada data atau storytelling, yang dimana AI itu bisa bikin kampanye berdasarkan data langsung atau real time. Yang paling menariknya, Leo bukan cuma hanya bahas teknologi, tapi dia juga mewawancarai langsung praktisi PR di Kuala Lumpur, dan mereka bilang bahwa AI itu memang bikin kerja lebih cepat, tapi nggak bisa menggantikan sisi kemanusiaan dari PR. Hubungan empati dan storytelling yang kuat itu tetap hal yang nggak bisa diciptakan algoritma, dan itu hanya bisa dilakukan oleh PR atau manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa AI itu nggak bisa menggantikan manusia ya teman-teman, karena sifat dalam diri manusia
ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh AI karena AI itu melakukan melalui data-data yang dicarikan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau Liu tadi ngasih vibe positif dan inspiratif, si Omer ini melalui jurnalnya dia itu seperti membangun sebuah pesan yang dimana AI itu keren, tapi juga kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Dia mulai ngedata pada tahun 2003, yang dimana pengguna AI dalam profesional PR itu memakai ChatGPT secara aktif, hanya 5%. Tapi dalam beberapa bulan kemudian, jumlahnya itu naik 2 kali lipat. Itu artinya bahwa dunia PR itu bergerak sangat cepat ke arah otomotifisasi, yang dimana PR dan AR itu saling berdampingan. Pada jurnalnya, Zarasis menjelaskan manfaat AI secara mendalam, yang dimana satu untuk CRM, Customer Relationship Management, AI itu bisa menganalisis perilaku pelanggan. Cara ini sangat membantu para pemangku bisnis untuk mengetahui bagaimana pasar mereka, pelanggan mereka, apa yang mereka mau. Yang kedua, AI itu bisa untuk membuat media monitoring, yang dimana dia itu dapat mendeteksi tren atau reaksi publik pada sekarang. Wow. Bahkan yang paling penting dalam manajemen krisis, AI itu juga bisa bantu loh memprediksi potensi masalah sebelum meledak. Jadi ini sangat cocok banget untuk PR ketika mereka ingin melakukan sesuatu ketika menghadapi krisis. AI ini bisa membantu mereka untuk menemukan solusinya ketika para PR, pemangku PR tidak menemukan jalan tengah atau titik terang untuk mereka. Tapi di sisi lainnya, AI juga bisa jadi bumerang, yang dimana Zararkis ini membahas bahwa ancaman AI itu bisa melanggar privasi karena data yang dikumpulkan lewat cookies tanpa disadari pengguna. Itu bisa membahayakan pengguna itu sendiri. Oke, kalau gue bandingin tadi, dua artikel ini sebenarnya saling melengkapin ya. Beliau ini ngajarin kita untuk jangan takut sama AI, tapi gimana kita itu harus bisa kuasain dan manfaatin AI itu sebaik-baiknya. Lalu Zarasis itu ngingetin kita supaya jangan terlalu bergantung sama AI, karena teknologi tanpa moral itu benar-benar bisa membahayakan diri kita sendiri. Seperti yang tadi gue jelasin kalau misalkan mungkin AI itu bisa mengancam pekerjaan kita dengan kita menggunakannya terlalu berlebihan dan terlalu mengandalkan mereka. Dua-duanya itu sepakat bahwa jurnal ini mengatakan AI ini bisa bantu PR dalam mengefisiensi waktu, mengakurasi data, dan juga strategi komunikasi. Tapi juga sepakat bahwa AI itu nggak bisa menggantikan manusia. AI bisa ngerti data, tapi belum tentu ngerti perasaan. Dan di dunia PR, perasaan itu adalah segalanya, karena PR bukan cuma soal mengirim pesan, tapi membangun kepercayaan. Oke guys, mungkin sekian itu aja dari gue. Semoga ya apa yang gue sampaikan tadi itu sangat-sangat bermanfaat ya mengenai AI ya. Ingat untuk terus lakuin apa yang gue bilang tadi. Jangan terlalu bergantung dan pakai secukupnya. Sama kok dalam menggunakan HP, seperti kata orang tua dulu, gunakan secukupnya, jangan kecanduan. Bye.